Kalau mereka bisa hidup dalam kebebasan, itu artinya kemenangan. Simbolnya kan adalah zan, sandegi, dan azadi. Kebebasan dan kehidupan. Mereka bebas bersuara karena semua yang kritik pemerintah dianggap anti rezim. Kalau rezim Khamenei ini bisa ditumbangkan, bukan hanya Ali Khamenei-nya tidak ada lagi, tapi semua rezim untuk orang-orang yang minoritas tentu saja sangat bagus kalau iklimnya berubah. Jadi orang Kristen seharusnya mendoakan agar benar-benar terjadi perubahan rezim di Iran menjadi rezim yang cinta damai, rezim yang demokratis. Karena apa? Kita ini berdiri untuk orang-orang Kristen Iran juga. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman, akal sehat, dan pergumulan manusia di tengah dunia yang terus berubah. God Lovers, beberapa waktu terakhir dunia kembali memperhatikan perkembangan besar di Timur Tengah, khususnya terkait dengan Iran. Negara ini selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu kekuatan utama yang menantang Israel, Amerika Serikat, dan tatanan politik di kawasan tersebut. Namun, di balik semua itu, ada kenyataan lain yang seringkali jarang dibicarakan. Di dalam negeri Iran sendiri, selama bertahun-tahun terjadi berbagai pergolakan sosial dan politik. Dunia masih mengingat kematian Mahsa Amini, seorang perempuan muda yang meninggal setelah ditahan oleh polisi moral Iran karena jilbabnya dianggap tidak sesuai aturan. Peristiwa itu memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai kota dengan seruan yang menggema ke seluruh dunia. Women, Life, Freedom. Wanita, kehidupan, kebebasan. Pemerintah Iran merespon protes itu dengan sangat keras. Ribuan orang dilaporkan terbunuh, puluhan ribu lainnya ditangkap, dan banyak aktivis maupun jurnalis dipenjarakan. Di tengah situasi seperti itu, muncul sebuah pertanyaan yang semakin sering dibicarakan para analis geopolitik. Apa yang akan terjadi jika suatu hari rezim Iran benar-benar runtuh? Apakah itu akan menjadi kekalahan bagi sebuah negara? Ataukah justru menjadi awal kebebasan bagi rakyatnya? Bagaimana masa depan Iran jika kekuasaan politik yang selama ini memerintah berubah secara drastis? Apakah negara itu akan tetap utuh? Atau justru mengalami konflik hebat? Dan lebih luas lagi, bagaimana perubahan di Iran akan mempengaruhi peta kekuatan di Timur Tengah, hubungan antara negara-negara besar dunia, bahkan mungkin arah sejarah kawasan tersebut. Menariknya, di tengah semua pergolakan politik itu, banyak laporan juga menyebut bahwa gereja di Iran justru bertumbuh dengan sangat cepat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan rohani yang tidak kalah penting. Apakah mungkin di tengah tekanan dan konflik justru sedang terjadi sebuah pergerakan rohani yang besar di tanah Persia kuno? Hari ini kita akan mencoba melihat semua pertanyaan itu dengan lebih jernih. Bukan dengan emosi, bukan dengan propaganda, tapi dengan analisis yang tenang dan bertanggung jawab. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang pengamat Timur Tengah yang dikenal luas di Indonesia, Ibu Monique Rakers. Beliau adalah mantan wartawan, hamba Tuhan sekaligus pengamat isu-isu Timur Tengah selama bertahun-tahun mengikuti perkembangan konflik Israel dan dinamika geopolitik kawasan tersebut.
Beliau juga dikenal sebagai pendiri dan pengelola channel Fakta Israel, sebuah kanal yang banyak membahas perkembangan Israel, Timur Tengah, dan berbagai isu global yang berkait dengan kawasan tersebut. Terima kasih Bu Monik telah hadir kembali di Diaspora TV Talk Show. Iya, shalom Pak Pendeta, shalom Bapak Ibu semua. Iya, semoga Ibu tetap betah diundang sama Diaspora TV ya Bu. Dengan senang hati, harus ya Pak. Iya, iya. Harus ngundang maksudnya. Iya, iya. Sebelum kita memulai dialog ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon agar Tuhan memberi kita hati yang jernih, pikiran yang terang, dan kerendahan hati untuk mencari kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya, Allah yang telah menyelamatkan kami melalui kematiannya di atas kayu salib. Saat ini kami akan berbincang-bincang mengenai keadaan dan kondisi negara Iran dan juga saudara-saudara kami yang hidup di dalamnya. Kami mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam perbincangan ini, terutama Tuhan memberkati Ibu Monik Rekers sebagai narasumber. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk God Lovers yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan share. Supaya semakin banyak orang bisa ikut berpikir jernih dan berdialog dengan dewasa. Dan pastikan Anda subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook, agar tidak ketinggalan setiap dialog iman dan kehidupan yang jujur dan mencerahkan. Oh ya, kami juga senang jika Anda berkenan menulis asal kota atau daerah Anda di kolom komentar. Bagi God Lovers yang menyaksikan dari luar Indonesia, silakan juga menuliskan asal negara Anda. Baik, God Lovers, mari kita mulai percakapan kita. Bu Monik, selama ini kita di Indonesia hanya mendengar suara pemimpin Iran yang lantang melawan Israel. Tapi kita jarang mendengar suara rakyat Iran yang menjadi korban rezim mereka sendiri. Mahsa Amini, gadis 22 tahun, yang dibunuh polisi syariah hanya karena jilbabnya dianggap longgar. Ribuan demonstran yang ditembak, jurnalis yang dipenjara, aktivis yang dihukum mati. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat foto-foto wanita Iran yang berani melepas jilbab dan meneriakan wanita, kehidupan, kebebasan di tengah hujan peluru? Mahsa Amini ini menjadi simbol. Simbol kebebasan, simbol keberanian. Ini memang betul-betul menjadi mengagetkan. Karena apa? Orang yang jilbabnya tidak sesuai aturan, dia bukannya tidak pakai jilbab ya. Yang Dia saya lihat tidak fotonya dia pakai jilbab juga. Iya, dia pakai kerudung lah istilahnya. Itu dipersekusi sedemikian hebat, babak belur, sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Karena itulah di tahun 2022 kita melihat ada demonstran yang meneriakkan slogan Zandegi dan Azadi, perempuan, kehidupan, dan kebebasan. Ini seperti gelombang yang akhirnya memberikan kesadaran positif. Karena orang-orang di Iran sadar bahwa ini rezimnya udah kelewatan. Karena hak asasi manusia ini adalah sebuah hak yang dimiliki oleh semua orang. Termasuk sebetulnya ketika dia memutuskan untuk mau rambut pendek atau rambut panjang. Ya kan? Dia mau memilih untuk menaati agamanya karena kemauannya sendiri, tentu berbeda dengan kalau dipaksa. Jadi saya adalah orang yang bukan berarti begini, kita nggak mau loh diatur bajunya, saya nggak mau loh diatur bajunya, tapi saya orang yang menempatkan diri sebagai begini,
kita sadar batasan cara kita berpakaian, ya nggak? Ya. Kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan, terus kita pakaiannya juga minim, itu juga tidak benar, ya Ya. kan? Sama, orang Yahudi juga punya standar berpakaian. Mereka biasanya pakai rok, karena rok itu adalah pakaian perempuan. Wanita tidak pakaian pria, pria pakaian celana. Perempuan-perempuan ortodoks standarnya seperti itu. Mereka akan menutup bahu mereka, pakai baju lengan panjang. Sangat sopan, sangat santun. Nah, jadi saya bukan menentang peraturan jilbab. Karena apa? Orang Yahudi pun menutup rambutnya. Yang saya tentang adalah semua yang memaksakan aturan. Nah, itu nggak benar. Karena orang harus, karena kesadarannya sendiri, dia mau menerapkan aturan tersebut. Dia menerapkan standar berbusana sesuai dengan agamanya atau sesuai dengan imannya, karena kemauannya sendiri, nggak bisa secara paksaan. Jadi kalau ditanya perasaan saya, ya kasihan lah. Kita nggak mau loh diatur-atur. Waktu saya ke Iran, percaya nggak Pak? Pak Pendeta, di sana saya melihat orang Iran, perempuan-perempuan Iran itu pakai jeans, pakai sepatu boots, rambutnya dipirang-pirangin, diwarnain, tahu dari mana? Karena mereka pakai kerudung. Dan rambutnya kelihatan gitu kan. Jadi saya tahu, oh ini kok modis banget ya. Ini tapi di dalam restoran. Jadi kalau mereka keluar, kemungkinan mereka harus dirapatin tuh, ya, cara mereka berbusana. Tapi pada saat saya ke Iran tahun 2011, saya melihat bahwa perempuan masih bisa tampil seperti yang mereka mau, ya, dalam arti ya tadi, kalau misalnya ukurannya adalah oke, kita nggak harus pakai yang rapat, itu masih bisa, masih kelihatan. Mungkin setelah itu terjadi represi. Karena apa? Polisi moral memang semakin kejam. Semakin mencari perempuan-perempuan yang memang salah sedikit aja. Itu menjadi sasaran untuk dibawa ke kantor. Nah, untungnya Israel sudah menghancurkan beberapa kantor ini di perang Februari 2026 sampai Maret yang sudah memasuki 11 hari. Gitu ya, sangat menyedihkan para perempuan yang mencoba membela hak asasi mereka. Tapi karena peraturan agama yang begitu ketat diberlakukan, akibatnya mereka jadi korban. Bahkan Pak, yang menarik nih, saya punya festival film toleransi. Salah satu film saya di tahun 2022, di Iran ternyata perempuan itu dilarang nyanyi. Wow. Karena apa? Pendapat ulama Iran, suara itu bisa menggoda laki-laki. Iya, menyedihkan Jadi sekali ya. dilarang nyanyi. Jadi perempuan Iran begitu ya, Padahal sekali. Sebelumnya di masa Reza banyak sekali vokalis-vokalis diva-diva Iran itu. Namun sekarang coba. Iya, semuanya tenggelam. Nah, Bu Monik, mari kita bayangkan skenario ini. Suatu hari nanti rezim Iran runtuh. Para wanita yang selama ini dipukuli karena rambutnya terlihat, akhirnya bisa bernapas lega. Para pemuda yang selama ini takut dituduh mata-mata bisa bebas bermimpi. Nah, kaum minoritas agama yang selama ini hidup dalam ketakutan bisa beribadah dengan damai. Apakah ini kekalahan atau justru kemenangan bagi rakyat Iran kalau skenarionya seperti ini? Kalau mereka bisa hidup dalam kebebasan, itu artinya kemenangan. Sekali lagi, simbolnya kan adalah Zan, Sandegi, dan Azadi. Kebebasan dan kehidupan. Mereka bebas bersuara, mereka bebas bepergian, gitu ya. Tidak dibatasi lagi, oh nggak boleh kamu keluar negeri misalnya. Tentu ini sebuah kabar baik. Boleh bawa kendaraan. Kendaraan boleh. Oh, boleh. Kendaraan boleh.
Tapi yang selama ini adalah yang tidak bisa mereka suarakan adalah ketika mereka mengkritik pemerintahan. Nah ini yang sulit, karena semua yang kritik pemerintah dianggap anti rezim. Rezimnya ini adalah rezim tirani, rezim otoriter. Semua yang berseberangan langsung diambil, ditahan. Tidak ada yang namanya penegakan hukum, tidak ada pengadilan. Nah, untuk orang-orang yang minoritas tentu saja sangat-sangat bagus kalau iklimnya berubah. Di Iran itu nggak boleh pindah agama kan? Jadi gimana caranya orang yang mau bergereja, beribadah, pasti semuanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan demikian artinya kalau rezim Khamenei ini bisa ditumbangkan, bukan hanya Ali Khamenei-nya tidak ada lagi, tapi semua rezim kaki tangannya itu sudah kan tidak sudah ada. Mengakar selama Betul, ini ya. karena sudah sejak tahun 1979. Artinya 79. sudah 47 tahun. Jadi orang Kristen seharusnya mendoakan agar benar-benar terjadi perubahan rezim di Iran menjadi rezim yang cinta damai, rezim yang demokratis. Karena apa? Kita ini berdiri untuk orang-orang Kristen Iran juga. Namun selama ini mungkin banyak orang yang salah paham. Pikirnya ini sekedar perang untuk, hanya untuk urusan kepentingan Israel dan Amerika. Enggak sependek itu gitu loh. Ini urusannya panjang. Tidak sesederhana itu. Iya, gitu ya. kalau kita mau menyederhanakan memang bisa. Oke, kepentingannya nuklir harus tidak ada. Rudal harus nggak ada lagi. Tapi di luar itu, di balik itu semua, kita berharap Iran itu menjadi negara yang damai. Negara yang HAM-nya terwujud. Orang-orang tuh gak akan ada takut lagi untuk beribadah. Nah, Bu Monik, benarkah berita bahwa ribuan orang Iran menjadi Kristen? Kita tahu pemerintah Iran mengklaim sebagai pelindung agama tertentu. Tapi justru di Iran lah gereja bertumbuh paling cepat di seluruh Timur Tengah. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Secara data, kalau kita mau bicara kuantitas, terus terang saya tidak tahu. Kalau saya mau membandingkan data Open Doors misalnya, bisa diklaim paling pesat pertumbuhannya, paling banyak orang-orang yang pindah agama di Iran. Namun angkanya masalahnya tidak ada. Tapi saya pernah ketemu dengan orang-orang Iran yang memang Kristen. Orang Iran di Amerika misalnya. Ketemunya di mana? Mereka pergi ke Israel. Mereka sudah keluar dari agama lama mereka. Orang-orang Iran di mana lagi? Di Indonesia. Ada beberapa pengungsi yang memang keluar dari Iran karena agama mereka, karena iman mereka. Sehingga mereka harus kabur, harus keluar dari Iran untuk mencari negara aman. Apa negara aman yang dituju? Amerika, Kanada, Australia, Eropa. Tapi sayangnya mereka malah ketangkepnya di Indonesia. Sehingga mereka berakhir di Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di Iran, kita bicara dengan para pengungsi itu. Karena mereka adalah saksi matanya. Mereka yang ngalamin, mereka lihat sendiri. Mereka tahu keluarga mereka nasibnya seperti apa. Dan seterusnya. Nah, kalau soal iman tadi, saya yakin beberapa orang Iran yang saya temui aja sudah Kristen. Harusnya memang dari 90 juta orang Iran, harusnya ada orang Kristen. Maksudnya orang Kristen yang pindah agama ya. Kalau orang Kristen yang warga negara Iran tentu ada. Karena di Iran ada yang namanya Kristen Armenia. Kristen Ortodoks Armenia. Yang dari awal sudah Kristen. Ada Katolik misalnya. Ini adalah orang-orang
bukan orang Persia, bukan orang Iran. Oh. Jadi agama Kristen ada di Iran, tapi yang mempercayai agama itu bukan orang etnis Iran gitu ya. Nah, saya percaya orang Iran pasti ada yang Kristen dan pasti juga ada yang sungguh-sungguh, sehingga orang-orang Kristen yang saat ini mungkin tiarap di Iran tidak terdata. Karena apa? Karena mereka tetap pakai hijab ya, mereka tetap berbusana seperti orang Islam, dan juga mereka tetap mungkin tidak ke gereja, tapi mereka percaya pasti ada. Karena itulah perlu sekali rezim ini ditumbangkan. Bahasa saya ditumbangkan itu bukan berarti dengan kekerasan ya, tapi bagaimana pergantian rezim itu bisa terjadi. Kita di Indonesia pernah terjadi pergantian dari Orde Baru ke reformasi. Nah, mudah-mudahan jadinya seperti hal itu. Nah, kalau saya baca data, ada satu data yang menarik, beritanya di bulan Juni 2023, Mohammad Abol Gashem Daulabi. Dia adalah perwakilan khusus Presiden Iran, waktu itu masih Ebrahim Raisi, dalam urusan keagamaan. Nah, ulama senior ini Bapak Ibu, dia mengklaim agama di Iran lemah. Apa rujukannya? Karena terjadi 50.000 masjid ditutup. Bayangin, 50.000 masjid ditutup. Masih rezim Khamenei berkuasa? Masih rezim Khamenei berkuasa di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, tahun 2023 50.000 masjid ditutup. Karena tidak ada lagi. Nggak ada yang datang. Orang yang datang ibadah. Ini perkataan dari Mohammad Abol Gashem Daulabi. Orangnya ada. Beritanya dari mana? Dari Iran Internasional dalam bahasa Inggris. Menarik bukan? Jadi Bapak Ibu yang sekarang kita tahu ada perang di Iran, Bapak Ibu tugasnya adalah berdoa. Iya, ini informasi yang menarik yang Ibu sampaikan tadi. Jadi bukan karena pemberontakan atau apa, tapi ditutup karena udah nggak ada yang sembahyang di situ ya? Nggak ada yang datang. Jadi orang-orangnya mungkin sudah out of Islam kalau mau dibilang begitu ya. Out of Islamnya tuh dalam arti gimana? Keluar dari Islam dalam konteks mereka tidak beribadah. Tidak ke masjid Bapak Ibu. Ya kan? Tidak ke masjid. Apakah mereka masih sholat? Saya tidak tahu. Karena tidak ditulis gitu ya. Apakah mereka masih menjalankan puasa Ramadan? Kita tidak tahu juga. Tapi faktanya adalah pemerintah Iran mengeluh. Nih masjid kosong-kosong terus nih, ya udah tutup aja deh. Gitu. Jadi ini orang pemerintahan sendiri yang pasti sumbernya benar ya. Harusnya sumbernya benar. Karena apa? Karena kalau melihat sinyalemen anti rezimnya menguat, bisa jadi memang mereka sudah jengah dengan. Ingat sekali lagi, kita harus mengingatkan Bapak Ibu begini. Ali Khamenei itu bukan sekedar pemimpin Iran, bukan sekedar pemimpin besar Iran. Memang mereka punya presiden, tapi presiden itu di bawahnya Ayatollah. Gelarnya adalah Ayatollah. Ayatollah, pemimpin besar Iran, sekaligus itu pemimpin agama. Pemimpin spiritual. Jadi kalau mereka anti rezim, artinya mereka juga anti kepada pemimpin spiritual mereka. Betul. Sudah muak mungkin dengan tindakan-tindakan para pemimpin di negaranya karena mereka nggak dapat perhatian. Hak-hak mereka tidak diberikan. Bahkan saya dengar mereka banyak yang miskin. Air aja susah. Iya, nggak ada air bersih. Iya. Padahal negara ini sebenarnya negara kaya ya. Negara kaya, luas, dan juga indah.
penghasil minyak. Penghasil minyak, Ya, betul. ya. Dari perspektif geopolitik, apa skenario paling mungkin jika Iran kalah? Apakah negara ini akan pecah atau tetap utuh di bawah pemerintahan baru? Kita tahu ada beberapa kelompok etnis di Iran seperti Kurdi, Azerbaijan, Baluch, dan Arab. Mereka selama ini tertindas di bawah rezim Persia. Jika rezim runtuh, apakah mereka akan menuntut kemerdekaan? Apakah mungkin terjadi perang saudara? Apa implikasinya bagi stabilitas kawasan? Kalau perang saudara memang di Iran Timur itu ada yang namanya Bahlunistan. Nah, ini mereka orang-orang Baluch yang di Baluch. etnis Baluch itu memang inginnya ke Bahlunistan. Hmm, Jadi sebelum ada perang mereka sudah ada masalah, Oke. gitu ya. Jadi sebelum ada perang sudah ada masalah. Hmm, Kalau apakah akan terjadi perang antar etnis di Iran? Rasanya tidak. Karena apa? Karena tetap etnis Persia masih ada, Oh. paling mayoritas. Hmm, Etnis Persia masih mayoritas. Dan yang terutama adalah kalau secara alkitabiah, Ya. kita memandang Alkitab, Iran atau Persia itu masih ada hingga akhir zaman. hmm, Tidak akan hilang. Ya. Yang bisa, yang paling mungkin adalah rezim ini diganti. Ya. Tetapi rezim itu tidak bisa diganti hanya dengan mengganti pucuk pimpinan. Gitu ya. Ini kan sekarang yang Iya. terjadi, Ali Khamenei mati diganti anaknya Mojtaba Khamenei. Hmm, Nah, Israel atau Amerika mungkin akan berkepentingan untuk oke, kita musnahkan juga, lumpuhkan juga Mojtaba Khamenei ini Iya. untuk terjadi proses demokrasi, Iya. yakni pemilu. Misalnya, baru pemilunya akan menggantikan dengan orang yang diterima oleh rakyat Iran. Bisa seperti itu. Tapi untuk mengganti rezim Republik Islam Iran dari negara Islam menjadi monarki kembali, menurut saya ini butuh proses yang luar biasa. Karena Reza Pahlavi, anaknya Reza Pahlavi ini belum pernah memimpin. Bahkan di luar, selama dia tinggal di Amerika, saat dia exile ini, saat dia keluar dari Iran, dia tidak punya, bisa dibilang secara basis kekuatan massa, Iya. mungkin belum terlihat. Jadi untuk mengganti rezim butuh kasih karunia Tuhan. Mujizat terjadi. Iya. Iya. Sehingga rezim berganti dengan orang yang betul-betul demokratis. Butuh campur tangan kekuatan yang lebih besar Iya. lagi Kalau bukan Tuhan yang mengubah, Iya. nggak mungkin. untuk perubahan rezim ini ya. Iya. Karena kelihatannya mereka sudah mau mengangkat anak dari Ali Khamenei sebagai pengganti bapaknya. Iya, sudah ditetapkan, Iya. tapi memang per 11 hari ke-11, batang hidungnya belum kelihatan. Nggak Takut- tahu nih nasibnya gimana Takut ya. jadi sasarannya. Pasti mungkin dia akan berada di bunker terus, karena takut kalau muncul di darat bisa terdeteksi oleh Iya. Israel dan langsung disasar. Nah, itu mungkin yang bisa mempengaruhi Iran ke depan. Kenapa mempengaruhi Iran ke depan? Karena kalau nggak ada figur yang cukup kuat mempengaruhi, ini pasukan garda revolusinya gimana nih? Mereka kan perlu komando ya. Nah, Presiden Trump menyatakan di Oval Office tanggal 3 Maret bahwa ia sudah memikirkan kriteria pemimpin baru Iran. Dalam wawancara tanggal 5 Maret, Trump kembali mengatakan bahwa ia harus terlibat dalam proses penunjukan pemimpin Iran yang baru. Mengapa Trump begitu percaya diri akan meraih kemenangan? Dan apakah keterlibatannya dalam pemilihan pemimpin Iran tidak berlebihan?
Kalau soal intervensi mungkin kita bisa bilang enggak juga ya. Karena kalau kita ingat sejarah berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu kan Jerman kan benar-benar dipaksa ya untuk menyerah. Ya, Terus langsung dibagi dua, Jerman Barat, Jerman ya. Timur, gitu kan. Jadi apakah mungkin ini terjadi pada Iran? Bisa Bisa aja. aja ya. Bisa saja, apalagi mereka punya nuklir. Hmm. Makanya si Trump harus memastikan ini benar-benar ini negara berubah. Ya. Kalau tidak akan bahaya terus. Jadi Ya. kita melihatnya secara intervensi positif harusnya. Hmm. Bukan berarti dia intervensi untuk hal-hal yang negatif. Ya. Contoh kasus waktu dia nangkepin Nicolas Maduro Maduro dari di Venezuela. Venezuela. Ini dia dagang narkoba untuk kekuasaannya. Ya. Narkobanya masuknya kemana? Ke Amerika juga. Ya si Trump berkepentingan lah. Iya. Gimana caranya rakyat gue jadi korban narkoba? Iya. Orangnya aja saya dongkel. Ya. Gampangnya gitu kan? Ya kayak kita lah. Kita kalau selama ini negara kita terjadi terorisme, pelakunya datangnya dari Malaysia, Densus 88 akan menciduk nggak tuh orang Malaysia yang ada di Indonesia? Iyalah, Pastilah. pasti. Nggak mungkin lah. Dulu kan ada tuh Asahari, Iya. terus Nurdin M-Top, ya iya. kan? Ini semua akhirnya bikin masalah di Indonesia. Iya. Ada bom gereja lah. Tahun 2000 bom Bali lah. Saya sih orangnya gini, logis-logis aja lah. Sekarang Iran, nggak boleh dong Trump intervensi. Lah kalau intervensinya positif apa salahnya? Daripada mereka perang antar suku ya, antar etnisitas di sana. Nah, kemungkinan besar adalah harapannya rakyat Iran sendiri ada tokoh yang muncul dan orang ini bisa untuk rekonstruksi kembali ya Iran ini seperti apa. Presidennya sejauh ini, Presiden Iran ya, kayaknya adem ayem aja, nggak punya kekuasaan yang cukup gitu ya untuk memberikan arahan. Oke, militer Iran stop rudal misalnya. Harusnya kan bisa ya Pak. Ini kok saya nggak baca berita-berita yang seperti itu. Dalam situasi pimpinan tertinggi nggak ada, mestinya yang orang nomor 2 mestinya muncul ya. Dalam hal ini presiden masih ada loh. Iya, maksudnya si presiden ini kan. Cuma presiden ini kan tidak dianggap sebagai tokoh spiritual. Jadi dia termasuk bukan wakil Tuhan. Jadi keputusannya ya udah nggak penting. Dia maunya dianggapnya kalau keputusan dari pemimpin spiritual lah yang jadi kebijakan di negeri ini. Tapi kalau dia mau gunakan kesempatan ini untuk merubah rezim bisa sebenarnya. Harusnya. Iya. Nah, Bu Monik, bagaimana dengan skenario transisi kepemimpinan jika Iran kalah? Apakah Reza Pahlavi mempunyai kans yang besar untuk memimpin Iran? Apakah mungkin terjadi garda revolusi? Akan berusaha melakukan kudeta militer dan mendirikan pemerintahan darurat? Atau kita akan melihat Iran yang damai dan demokratis? Nah, orang yang dianggap paling layak atau paling pas mengisi kekosongan kalau Iran sekarang ini rezimnya tidak ada adalah dari monarki. Pahlavi. Masalahnya adalah rezimnya masih ada di dalam Iran. Jadi antara para pendukung monarki dengan pendukung rezim Islam Iran ini akan adu kambing. Di tengah adu kambing kayak begini, ini sangat bahaya buat rakyat Iran. Mereka bisa potensi kekacauan antar mereka sendiri, secara horizontal. Dan yang paling bahaya adalah yang punya senjata masih rezim. Itu dia kan? Saya berharap daripada warga sipil Iran mati di tengah-tengah, mendingan tetap aja menerima nasib, gitu ya. Menerima nasib Irannya seperti sekarang, Republik Islam Iran, namun rezimnya nggak ada.
Rezimnya itu dalam arti orang-orang dewan pakarnya, penasehatnya, dan pemimpin spiritual itu tidak ada lagi. Jadi ada perubahan undang-undang sehingga tidak akan ada lagi yang namanya pemerintahan ayatollah. Jadi betul-betul murni demokrasi. Presiden aja udah. Apakah mereka siap untuk berubah ke sana, Bu? Harusnya bisa ya. Karena kan Bisa sekarang ya? ini ada presiden juga, Pak. Sekarang sistemnya ada presiden, ada parlemen. Ya, terus juga ada menteri. Parlemennya juga ada parlemen yang anggota parlemennya itu orang Kristen. Ada. Gitu ya. Jadi sebetulnya Iran ini adalah negara dengan peradaban besar, rakyat yang besar, wilayah yang luas. Wilayahnya hampir sama luasnya dengan Indonesia. Tapi salahnya adalah Ayatollah tadi yang mengubah Iran ini menjadi Republik Islam Iran. Nah, bagaimana kalau Republik Iran gitu ya? Tetap Islamnya tapi nggak usahlah ada Ayatollah. Jadi mudah-mudahan ada orang-orang dari dalam Iran sendiri yang bisa naik. Melakukan terobosan pemilu dan sebagainya, menang. Dan kalau bisa yang jadi presidennya anak dari Reza Pahlavi yang jadi naik. Nah itu kan demokratis, tidak usah menang karena terjadi revolusi. Tidak usah menang karena perebutan kekuasaan. Ada banyak nyawa melayang nantinya ya. Iya, karena korbannya dong harus kita hindari. Baik. Bu Monik, jika Iran kalah, apakah perubahan rezim di Iran akan lebih mudah terlaksana? Dan apakah ini akan dengan sendirinya menurunkan tensi di Timur Tengah dan terjadi perubahan peta kekuatan di Timur Tengah? Apakah akan terjadi the new Middle East dengan Israel dan Arab Saudi menjadi kekuatan hegemonik? Apakah Ibu melihat adanya skenario yang lain? Pertama, Iran nggak mungkin nggak ada. Karena Iran pasti ada sampai akhir zaman. Ya. Namun, kalau ditanya apakah Iran akan kalah? Mungkin kalah tidak ya. Dalam konteks mereka betul-betul babak belur sampai seperti Jepang dan Jerman. Usai Perang Dunia Kedua. Saya rasa Israel dan Amerika pasti akan memaksa hadirnya pemimpin yang membuat akhirnya perang ini berhenti. Gitu ya. Perang ini berhenti sehingga ada pemimpin yang baru yang tadi saya sudah sampaikan adalah lahir dari proses yang demokrasi. Pemilu dan sebagainya. Bukan karena perebutan kekuasaan. Sekali lagi, saya bukan orang yang mendukung perang. Konteksnya adalah sampai di sini Israel dan Amerika sudah berhasil untuk banyak sekali peluncur rudal yang sudah dihancurkan. Meski kalau ditanya, apakah Iran masih punya senjata berbahaya? Masih ada nuklir. Pengayaan uraniumnya masih tanda tanya. Kita nggak tahu nih uranium yang jumlahnya 441 kilo di mana. Badan Internasional Atom aja nggak tahu ini uraniumnya di mana. Disimpan di mana. Apakah masih ada di Iran? Atau udah dikasih ke Rusia? Atau udah dikasih ke Korea Utara? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Karena Badan Internasional Atom ini tidak bisa ngecek. Belum boleh datang ke Iran untuk melakukan survei. Nah, jadi mudah-mudahan perang berhenti karena apa? Karena terjadi penggantian kepemimpinan. Iran yang baru. Namun apakah kita bisa mengklaim bahwa Iran kalah? Ini negara nggak bisa seperti Jepang dan Jerman zaman dulu. Nah, kalau terjadi pergantian rezim, apakah Rusia dan Cina akan kehilangan kaki tangan strategisnya? Iya dong. Susah dong untuk bekerja sama dengan orang baru. Pasti akan butuh lagi pendekatan, pengenalan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kalau kita patokannya pada koalisi Gog dan Magog,
Mm-mm. di Yehezkiel 38 dan 39. Iya. Artinya Rusia masih tetap menjadi sahabat terdekatnya Iran. Iran. Iya, iya, iya. Nah, apa yang akan terjadi pada eks-proksi Iran, yaitu poros perlawanan Hizbullah, Hamas, Houthi, jika Iran kalah? Apakah mereka akan bubar atau mencari sponsor baru? Sekarang ini uang memang dana dari Iran ya. Hmm. Hezbollah sudah di posisi yang harusnya dipaksa menyerah sama Israel. Ya. Dan oleh pemerintah Lebanon sendiri itu sudah juga minta supaya mereka bubar lah. Bubar. Secara hukum ya perlu ketegasan bahwa dilarang menjadi anggota Hezbollah misalnya, atau dilarang bergabung dengan organisasi Hezbollah karena Hezbollah adalah kelompok teroris. Perlu undang-undang seperti ini. Karena apa? Di Mesir ada undang-undang melarang berdirinya Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, dan orang-orang yang bergabung dengan Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin ini juga banyak yang masuk penjara. Jadi perlu ketegasan seperti itu. Yeah. Nah, Hamas kita belum dengar kabar lagi nih. Dewan Perdamaian Gaza apa kabarnya? Gara-gara perang jadi tertunda. Yeah. Fase 2 dari Dewan Perdamaian Gaza. Harusnya per Juni pasukan Indonesia sudah ada di Gaza. Dikirim. Sudah bertugas menjaga perbatasan antara Gaza dan Israel. Dan bahkan kalau perlu melucuti senjata dari Hamas, menghancurkan terowongan di Gaza, menghancurkan infrastruktur militer di Gaza. Yeah. Nah, ini yang kedepannya harusnya semua yang berkaitan dengan Iran itu jadi teramputasi. Badannya mungkin masih ada, tapi udah kepotong nih, kakinya kepotong, tangannya kepotong. Meski belum bisa total dihilangkan. Karena apa? Ideologi selalu tidak bisa mati. Ideologi selalu ada. Yeah, yeah. Makanya di akhir zaman kita melihat akan ada masa aniaya. Siapa pelakunya kalau bukan ideologi yang membolehkan kekerasan dan teror? Iya. Jadi situasinya seperti itu ya. Mereka akan terpotong dengan sumber dana, Tapi masih tapi hidup. masih hidup. Nah, bisa jadi mereka mencari tuan yang baru, begitu ya. Betul. Oke, bagaimana reaksi negara-negara Arab terhadap Iran yang kalah? Apakah mereka akan membantu rekonstruksi atau justru ikut membagi-bagi pengaruh di wilayah bekas kekuasaan Iran? Jadi mencaplok atau pengaruh lah ya. Negara-negara Arab tentu ya saat ini, kalau Iran betul-betul kalah dalam konteks artinya akhirnya mereka menyerah, sepakat pada poin-poin gencatan senjata versi Amerika dan Israel, tentu mereka nggak akan mikirin daerah Iran ya. Karena apa? Satu, bahasanya aja udah beda, Pak. Kan Iran itu kan bahasa Farsi. Bahasanya beda, Farsi. Lalu mereka bahasa Arab. Iya. Dari sisi agama mereka Islam Sunni, Itu yang ini Syiah. Islam Syiah. Iya. Udah dua kubu yang berbeda, dua kutub yang berbeda. Jadi pasti yang terjadi adalah negara-negara Arab akan lebih respect terhadap Israel sebagai negara Yahudi satu-satunya di Timur Tengah yang sangat powerful. Negara-negara Arab akan lebih terbuka matanya bahwa musuh mereka di kawasan itu ya bukan Israel. Musuh mereka adalah Iran yang selama ini adalah satu ajaran, namun ternyata menyerang mereka di saat dia diserang oleh Israel. Iya. Nah, apa dampak kekalahan Iran terhadap harga minyak dunia? Apakah harga akan turun karena sanksinya dicabut atau justru naik karena ketidakpastian? Harga minyak semoga turun. Diharapkan. Iya, kenapa harga minyak turun? Karena negara-negara Arab kembali berproduksi.
Harga minyak ini sempat naik karena apa? Karena negara-negara Arab menghentikan produksi minyak. Karena nggak bisa. Karena diserang sama Oh. Iran. Oh, Iran iya, menyerang iya. Aramco misalnya. Di lokasi di sebuah kawasan diserang. Jadi ya ditutup aja lah daripada sementara beroperasi jadi korban ya. Iya. Dan juga Iran menutup Selat Hormuz. Selat kecil di antara Teluk Persia dan Oman, tempat lalu lintas kapal-kapal tanker minyak. Nah kalau ditutup, ya tentu saja orang nggak berani lewat karena Iran mengklaim yang lewat hanya boleh sahabatnya. Bahkan yang terbaru ancamannya adalah kalau negara-negara dunia mau mengusir duta besar Amerika dan Israel dari negaranya, baru negara itu boleh lewat di Selat Hormuz. Ya Amerika digituin marah lah pasti. Makanya kapal-kapal Iran itu dilululantakkan oleh Amerika, ditenggelamkan. Oh, ada berapa banyak itu, Bu? 40-an ya. 40-an ya. Sudah ditenggelamkan. Kalau hitung-hitungannya di kekuatan armada Iran itu berapa persen yang dilumpuhkan? Nggak tahu saya Pak, kalau berapa persennya. Tapi yang menarik adalah Trump malah bilang, jangan ditenggelamin dong, direbut aja. Supaya kita bisa pakai kapalnya. Oh, begitu. Jadi dia nggak mau justru ditenggelamkan. Dia maunya direbut, tapi nggak bisa. Lebih mudah untuk ditenggelamkan. Ya melawan lah ininya. Jadi kalau kembali ke harga minyak sekitar sekarang $100 per barel, ya mudah-mudahan turun. Sehingga dunia kembali bisa berproduksi, kembali bisa beraktivitas secara ekonomi. Karena selama perang pasti orang akan berpikir 2 kali untuk investasi, berpikir 2 kali untuk meningkatkan produksi. Karena barang nanti nggak bisa dibeli, siapa yang mau beli gitu kan, dan sebagainya. Ya, bagi Israel, apa arti kekalahan Iran? Apakah mereka akan merasa aman atau justru menghadapi tantangan baru dari aktor lain? Kalau Israel berhasil melumpuhkan Iran, dalam arti meniadakan rezim, lalu rudal juga produksi rudal, stok rudalnya betul-betul dimusnahkan, kemudian nuklirnya tidak ada gitu ya, pengayaan fasilitas untuk memperkaya uranium itu berhasil dihilangkan, itulah kemenangan. Nah masalahnya sekarang rezim masih ada. Kemenangan bagi dunia bukan hanya Israel ya. Rezimnya masih ada. Kemampuan nuklir Iran mungkin sempat mundur beberapa langkah. Gitu ya, karena fasilitas pengayaan uraniumnya dirusak oleh Israel dan Amerika. Namun uraniumnya kan masih ada. Untuk bikin bom nuklir itu hanya butuh 1 bom nuklir 40 kilo doang. Sementara Iran punya 441 kilo, bisa bikin 10 bom nuklir. Dan Israel itu menurut Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, Israel itu adalah negara 1 bom. 1 bom nuklir udah cukup memusnahkan seluruh tanah perjanjian. Jadi kalau saya bilang, saya orang bukan yang suka dengan bombastis, sensasional gitu ya. Oh, Israel menang terhadap Iran dan sebagainya. Itu klaim-klaim aja. Saya lebih suka, oke, kita menang dari apa nih? Apakah uraniumnya udah ketemu, bisa diambil? Kan nggak mungkin dihancurin sebetulnya Pak. Karena itu dampaknya akan sangat berbahaya. Apakah bisa disimpan? Iya, oleh Israel gitu kan. Rudalnya, produksinya udah nggak bisa. Rudal murah Iran ini udah bisa digagalkan semua alat produksinya. Dan yang paling penting ya rezimnya. Rezimnya udah berubah belum nih ideologinya? Itu sih yang lebih penting ya. Iya, ideologinya masih sama. Harus Republik Iran ada dulu nih. Baru kita bisa bilang Israel menang. Saat ini yang paling penting adalah Israel telah menang. Atas apa? Atas semua
orang yang membenci Israel, mereka dipermalukan. Iya. Karena apa? Israel membuktikan bahwa, lihat nih, akibat kalian membenci, Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Iya. Israel terbukti benar. Dengan kondisi terakhir ini ya. Iya. Nah, Bu Monik, sekarang kita masuk ke perspektif Alkitab. Dalam kitab Yeremia pasal 49 disebutkan bahwa busur Elam akan dipatahkan. Busur pada zaman itu adalah simbol kekuatan militer sebuah bangsa. Ketika Alkitab berbicara tentang busur yang dipatahkan, itu menggambarkan runtuhnya kekuatan militer atau kekuatan politik sebuah negara. Pertanyaannya, apakah yang kita saksikan sekarang, melemahnya kekuatan Iran dan berbagai tekanan yang mereka hadapi, bisa dilihat sebagai bagian dari proses pematahan busur Elam yang dinubuatkan dalam Alkitab? Iya, jadi konteksnya kalau di Yeremia 49, kalau kita baca di ayat 34, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tataku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, demikianlah firman Tuhan. Elam yang saya lihat di sini, patokannya adalah ayat 38. Aku akan menaruh takhtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. Elam adalah bangsa awal dari kerajaan Persia. Elam inilah yang kemudian dipakai untuk memunculkan yang namanya Kores untuk mengalahkan Babilonia. Ya. Artinya apa? Kalau saya melihat ini ayat yang tadi, Yeremia 49 ayat 38, adalah tentang janji Tuhan memulihkan kembali Israel. Bangsa Yehuda waktu itu. Yehuda dibuang ke Babel. Iya, dikembalikan. Kemudian dikembalikan oleh Kores. Di Ya. masa Kores lah tahta Tuhan itu ada di Elam, ada di Persia. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa Israel. Karena apa? Karena Kores juga yang memberikan izin membangun kembali Yerusalem, memulihkan bait suci, sehingga bait suci kedua dibangun. Kalau bait suci kedua tidak ada, Yerusalem tidak ada, nanti Tuhan Yesus bisa nggak datang ke bait suci? Konteksnya di situ. Karena bait suci yang kedua itu akan menjadi bait suci yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Dia dibawa ke bait suci pada usia 8 hari. Dia akan mengajar di situ. Dan dia akan diadili di bait suci sebelum disalib dan sebagainya. Artinya Tuhan bicara tentang apa yang akan terjadi demi kepentingan datangnya Mesias. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Ya. Jadi kalau ditanya apakah sekarang busur Elam yang dimaksud ini artinya yang dipatahkan Iran, ini berarti kekalahan Iran maksudnya ya? Saya melihatnya Iran konsisten dengan Persia. Jadi justru yang tepat adalah kekuatan Iran akan menjadi kekuatan koalisi Gog dan Magog.
yang nggak enak justru. Karena apa? Hmm, Mereka akan memerangi Israel. Israel. Karena apa? Elam ini kemudian menjadi Persia. Hmm, Namun kita juga baca pada hari Pentakosta ada nggak Elam disebut? Ada. Iya, Ketika Roh Kudus tercurah, di Kisah Rasul 2 ya. iya, ketika Roh Kudus tercurah, Kisah Rasul 2 ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Lalu ada ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elohim. Jadi artinya Elam terjadi revival karena apa? Hmm, Ada orang-orang Yahudi yang di Elam, ya, berbahasa Elam, yang mengalami pencurahan Roh Kudus. hmm, Sehingga ketika mereka pulang Kembali. ke daerahnya, Injil itu dibawa, Hmm, kebenaran itu dibawa. ya. Itu tujuan dari pencurahan Roh Kudus yang pertama kali kan, Hmm, agar bangsa-bangsa mengenal Tuhan. ya. Jadi konteksnya kalau menurut saya justru kita di akhir zaman ini kita menantikan apakah Persia atau Iran di Alkitab ini akan muncul sebagai sebuah kekuatan Hmm, yang akhirnya menyeret Israel dalam peperangan dalam besar. peperangan besar. Karena kali ini koalisi itu menyerang Israel. Jadi Israel yang jadi korban. Ya. Karena mereka datang ke tanah Israel. Ya. Namun nubuatan tentang Elam tidak berhenti pada penghukuman. Masih dalam Yeremia pasal 49, Alkitab juga berbicara bahwa pada akhirnya Tuhan akan memulihkan Elam, nama kuno bagi wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Bagi ibu, secara rohani apa makna janji pemulihan Elam ini? Apakah pemulihan ini lebih bersifat politik dan nasional atau justru menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pemulihan rohani bagi bangsa Iran? Iya, saya selalu berharap sebelum kedatangan Tuhan Yesus, amanat agung itu tergenapi di semua bangsa dan bahasa. Ya. Termasuk ya tentu saja berarti di Iran, termasuk di Elam, Ya. ya kan? Karena apa? Itulah perintah Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa murid. Jadi itulah tugas kita. Nah, kalau kita bilang Tuhan akan memulihkan Elam, kita bisa lihat setelah melawan Kores melawan Babilonia, akhirnya Persia ini menjadi sebuah peradaban yang besar. Pemulihan itu terjadi. Bahkan kita bisa lihat tokoh-tokoh yang muncul. Ada Esther. Ada siapa lagi? Zerubabel. Ada yang membangun bait suci yang kedua. Ada Nehemia yang membangun tembok Yerusalem dan menjadi bupati di Yehuda. Nah, kita lihat ini semuanya adalah bagaimana Tuhan menepati janjinya ketika dia menubuatkan tentang Kores 150 tahun sebelum Kores ada untuk sebuah misi yang tertentu, misi yang khusus. Dan janji itu satu paket. Orangnya dihadirkan, bangsanya dipakai untuk mengalahkan Babilonia, namun kemudian bangsa ini pun menjadi bangsa yang besar. Dan memang terbukti Persia itu menjadi bangsa yang besar dengan berbagai kayak silinder Kores. Itu adalah satu bukti HAM pertama kali di dunia. Karena apa? Bangsa yang dibuang itu bisa dipulihkan hak-haknya kembali ke tanahnya. Boleh kembali beribadah. Ini adalah penerapan hak asasi manusia di masa kuno. Dan masih dipakai aplikasinya di masa modern. Nah, jadi kalau saya melihatnya, apakah berarti kita melihat Iran yang dipulihkan Tuhan?
itulah doa kita. Kita maunya seperti itu, Hmm. ya kan? Mau kita seperti itu. Makanya tadi dari awal saya bilang, perang yang dilakukan Amerika dan Israel ini adalah demi rakyat Iran sendiri. Demi orang-orang Kristen yang tadinya mau pindah agama secara hukum, mereka tidak boleh convert, tidak boleh pindah agama. Semoga dengan perang ini kebebasan itu terjadi. Zan, Sandegi, dan Asadi. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di Alkitab kita ada yang namanya koalisi Gog dan Magog, dan itu belum terjadi. Iya. Padahal Tuhan bilang semua harus terjadi, ya kan? Apa yang dinubuatkan. Namun ada hal satu yang menarik ya. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan, namanya David Powson, dia bilang begini. Ini hamba Tuhan dari Inggris. Dia bilang begini, Tuhan tidak bisa mengubah sejarah, tetapi Tuhan bisa mengubah masa depan. Nah, apakah masa depan Iran bisa berubah? Gitu ya. Iya. Bukan lagi sebagai negara koalisi Gog dan Magog, tapi menjadi negara yang menjadi berkat bagi dunia. Gitu. Iya. Atau menjadi sahabat bagi Israel. Iya. Karena apa? Tuhan nggak bisa mengubah sejarah karena sudah terjadi. Tapi Tuhan bisa mengubah masa depan. Masa depan, ya. Kita lihat sekarang gereja di Iran bertumbuh luar biasa. Apakah ini awal dari pemulihan Elam yang dinubuatkan? Apakah Tuhan sedang mempersiapkan kebangkitan rohani terbesar dari tanah bekas kekaisaran Persia? Sekali lagi saya berharap pemulihan itu betul terjadi. Iya. Karena apa? Kita baca di Maleaki juga memang mengatakan hati Bapa akan dipulihkan. Iya. Bapa ke anak, anak ke Bapa, dan ini juga termasuk kita umat manusia ini dipulihkan ke Bapa sorgawi. Harusnya begitu. Iya. Ya kan? Masalahnya adalah kita berhadapan dengan sebuah rezim yang namanya rezim Islam Iran. Iya. Kita berharap nih pertumbuhan gereja yang ada di Iran, atau bukan pertumbuhan gereja lah, orang-orang yang tadi kita sudah tahu out of Islam, keluar dari Islam karena ada 50.000 masjid ditutup di Iran per 2023. Ini orang-orang ini harusnya bukan hanya sekedar keluar dari agama lama, tapi memang punya iman yang baru. Mencari kebenaran dan menemukannya gitu loh. Jangan sampai udah keluar, nggak dicari, nggak nemuin juga gimana nih, gitu kan. Makanya nih kita nih sekarang di masa-masa perang sekarang ini, kita berdoa agar betul-betul peperangan di udara itu nyata. Peperangan di udara ini bukan angkatan udara Israel, bukan angkatan udara Amerika, tapi roh stronghold yang ada di Iran itu dipatahkan gitu loh. Strongholdnya Iran yang membelenggu orang-orang di Iran ini itu betul-betul dihancurkan. Dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Itu mungkin nggak mungkin. Masalahnya Pak, orang-orang Kristen aja nggak ngerti, nggak nangkep ke sana. Yang keluar dari ucapan mereka, WA ke saya itu adalah apa? Amerika salah, Israel salah. Jadi oke lah, saya bilang oke, memang perang nggak enak. Tapi ketika kita berperang melawan kekerasan dan terorisme, itu adalah perang yang memang harus kita lakukan. Kalau enggak, itu namanya kita kompromi pada dunia. Pada kekerasan dan teror, dan Tuhan gak mau kita kompromi. Bu Monik, bagi netizen yang selama ini membela rezim Iran yang kejam karena alasan apapun, dimanapun mereka berada, kira-kira apa pesan Ibu kepada mereka jika benar skenario di atas terjadi, termasuk kebangunan rohani yang terjadi? Pesan untuk kepada mereka yang membela rezim Iran yang kejam. Iya, ini untuk orang Indonesia ya berarti. Kalau saya bilang gini ya,
Bapak Ibu, kita ini sekali lagi deh, Hmm. Tuhan bisa mengubah masa depan loh. Iya kan? Iya. Karena apa? Masa depan itu belum terjadi. Meski Tuhan sudah tahu sebetulnya. 2000 tahun dari Apa sekarang yang Tuhan akan tahu nggak? terjadi di Tahu depan. gitu loh. Iya. Tapi untuk individual, kita tuh diberikan kehendak bebas. Sehingga kita bisa memutuskan kita akan berakhir di mana. Kita mau berakhir di kekekalan, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, atau kita mau berakhirnya di lautan api. Itu keputusan kita sekarang. Iya. Ya kan? Nah sama. Bapak Ibu yang saat ini membela rezim Iran yang sangat-sangat tiran, ya, diktator, dikatakannya kan seperti itu. Itu pilihan juga. Ya kan? Mau satu kubu dengan iblis atau mau satu kubu dengan Tuhan. Kok bisa mainnya iblis ke Tuhan? Mana ada Tuhan melakukan kekerasan? Nggak ada. Mana ada sih Tuhan memutuskan sebuah doktrin untuk melenyapkan sebuah bangsa seperti orang Yahudi atau Israel? Nggak ada. Itu menurut saya itu dasarnya deh. Mana ada sih ajaran kebencian? Nggak ada. Itu ajaran bukan dari Tuhan tapi manusia. Nah, kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Bela yang mana nih? Bela yang benar lah. Yang benar itu siapa? Ya kalau yang benar ternyata Israel, kamu harus terima. Bapak Ibu harus terima. Kenapa harus terima? Karena secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mulai metanoia, perubahan pikiran. Perubahan pikiran itu bisa membuat Bapak Ibu membawa kepada kebenaran. Dari kebenaran kepada keselamatan. Jadi kalau sudah mengalami kebenaran itu, maka bisa melihat sebenarnya situasi Iran ini seperti Lebih apa. jernih. Iya. Kalau dilihat dari beberapa video di luar, kita melihat bahwa orang-orang Iran justru komplain kepada orang-orang Indonesia yang berkomentar tentang Iran. Karena mereka bilang kami ini yang hidup di sana dan kami tahu yang kebenaran pemerintahan seperti apa. rezim yang kejam ini. Betul. Tapi justru kalian malah membela rezim yang kejam gitu ya. Ya, dengan pencerahan yang terjadi dan justru lewat bincang-bincang ini kita harapkan banyak orang memahami dan mengerti situasi Iran yang sebenarnya. Karena apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Merdeka dari apa? Satu, dari kebencian. Yang kedua, dari kebodohan. Karena orang yang benci sangat mudah melakukan hal-hal yang bodoh. Dan percaya pada hal-hal yang bodoh juga. Gitu. Jadi sekarang saatnya sudah semakin dekat. Dekat dengan apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Kita melakukan amanat agung. Dan yang terutama adalah kita sebagai umat Kristen bersiap-siap dan berjaga-jaga. Bukan untuk ketakutan. Apa sih yang akan terjadi di dunia? Susah minyak, BBM, nanti harga naik dan sebagainya. Alkitab udah bilang siap sedia. Akan terjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24, Lukas 21. Supaya kita tidak panik. Kita justru bersiap dan tahu apa yang akan kita alami. Alkitab bilang akan terjadi kelaparan. Gak heran sih Pak. Melihat kondisi dunia yang sekarang ini akan terjadi suatu masa di mana bahan pangan itu sulit. Mungkin. Gitu. Terus apakah akibatnya habis itu kita akan jadi ya udahlah. Kita nggak percaya kepada Tuhan, malah meninggalkan iman. Ya bukan gitu. Justru harusnya kita jadi makin sungguh-sungguh. Ini pertanyaan terakhir Bu Monik. Dan mungkin ini paling penting. Ketika kita melihat semua ini, perang, intrik global, penderitaan rakyat, bahkan nubuatan, apa respon yang paling benar sebagai orang beriman? Tentu kita harus memilih berpihak kepada kebenaran dan keadilan, apapun konsekuensinya. Apa pesan Ibu kepada God lovers?
di tengah-tengah kebingungan mungkin ya, Mm-mm. situasi perang dan sebagainya, patokan kita tetap Alkitab. Mm-mm. Karena Alkitab itu isinya kebenaran. Ya. Alkitab itu jelas firman Mm-mm. Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Iya. Iya nggak? Tapi manusia bisa salah menafsirkan firman Tuhan. Hmm. Karena itu patokannya Bapak Ibu, kita jangan hanya berpatokan pada figur ya, kalau menurut saya. Figur kita tetap Tuhan Yesus. Kita baca Alkitab. Iya. Jangan si A ngomong gini kita percaya aja. Ada hamba Tuhan bilang, oh kita harus beli perak. Oh. Yang satu lagi bilang, oh harus beli emas. Kenapa juga hamba Tuhan jadi ngomongin? Ya mohon maaf ya Bapak Ibu semua. Saya bukan, maksud saya gini loh. Jemaat itu kan berbagai macam orang ya kan. Kasihan dong yang nggak mampu beli perak, yang nggak mampu beli emas. Yang masih mikir untuk yang beli beras. masih mikir untuk beli beras, jangankan emas gitu ya. Kita apa yang kita bisa lakukan adalah kita menciptakan atau kita mengkondisikan orang itu, orang Kristen nih, saya bicara konteksnya orang Kristen. Semakin kenal Alkitabnya, semakin kenal Tuhan gitu loh. Jadi pandangannya itu tetap fokusnya ke Tuhan, nggak usah ke dunia. Ini kayak Petrus nih. Petrus lompat dari perahu supaya bisa jalan di atas air. Dia harus fokus kepada Yesus. Kalau dia fokus sama badai, gelombang, akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam. Tuh kayak kapal Iran ditenggelamkan oleh Amerika. Ya Bapak Ibu jangan imannya jadi merosot. Justru kita harus terbang seperti Raja Wali. Melampaui keadaan ya kan Pak. Terus abis itu gimana dong, nanti kita nggak, BBM mahal, kita nggak bisa beli ini. Percaya deh, ya percaya saja. Tuhan tuh bisa membuat Goshen buat umatnya. Israel di Mesir, ketika 10 tulah terjadi, mereka kena nggak? Enggak. Dalam pemeliharaan Tuhan ada Goshen buat Bapak Ibu dan saya. Buat Pak Pendeta juga dong ya. Amin. Amin. Ada Goshen buat kita. Masalahnya kita tuh gampang diombang-ambingkan sih. Makanya kayak Petrus tenggelam. Betul. Ini saya ngomong untuk diri saya juga. Karena apa? Karena memang saya harus mengimani hal-hal itu. Hal-hal yang saya katakan. Jadi pandang saja pada Yesus. Iya. Karena dia sudah membuktikan pemeliharaannya dalam hidup kita. Iya, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu belum terima, mengenal yang namanya Yesus, ya inilah kesempatan terbaik untuk menerima kebenaran itu. Amin. Ya kan? Membuka hati dan ada ruginya loh. Yesus, iya, nggak ada ruginya loh. Untuk percaya, modalnya apa sih? Harus kasih DP? Enggak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Monik untuk bincang-bincang kita hari ini. Dengan senang hati, terima kasih. God lovers dan sahabat-sahabat semua, dari percakapan kita hari ini kita belajar satu hal penting. Sejarah sebuah bangsa tidak pernah sesederhana yang sering kita lihat dari luar. Ketika kita berbicara tentang Iran, kita tidak hanya berbicara tentang strategi militer, konflik geopolitik, atau pertarungan kekuasaan antara negara-negara besar. Kita juga sedang berbicara tentang sebuah bangsa yang besar dan tua dalam sejarah dunia. Bangsa dengan peradaban panjang, budaya yang kaya, dan jutaan manusia yang memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Di balik semua perdebatan tentang politik dan kekuasaan, ada rakyat biasa, para perempuan yang ingin hidup dengan martabat, para pemuda yang ingin bermimpi tanpa rasa takut, dan keluarga-keluarga yang hanya ingin hidup dalam damai. Karena itu, pertanyaan moral yang penting bagi kita semua adalah ini. Ketika kita melihat konflik seperti ini, apakah kita sedang membela kekuasaan atau kita sedang memikirkan kemanusiaan?
Sebagai orang percaya, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk bersukacita atas penderitaan suatu bangsa. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan manusia, mendoakan perdamaian, dan tidak mudah terjebak dalam kebencian. Menariknya, Alkitab sendiri pernah menyebut wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran dengan nama Elam. Dalam Yeremia pasal 49, kita membaca tentang masa ketika kekuatan Elam akan dipatahkan. Namun nubuatan itu tidak berhenti pada penghukuman. Pada bagian akhir justru ada janji yang sangat mengejutkan. Tuhan berkata bahwa pada akhirnya Ia akan memulihkan Elam. Ini mengingatkan kita bahwa dalam pandangan Tuhan, sejarah bangsa-bangsa tidak hanya bergerak oleh politik dan perang, tetapi juga oleh rencana ilahi yang jauh lebih besar dari yang dapat kita lihat. Hari ini kita juga mendengar banyak laporan bahwa di tengah tekanan yang berat, gereja di Iran justru bertumbuh dengan sangat cepat. Banyak orang menemukan iman di tengah penderitaan. Banyak orang mencari harapan di tengah kegelapan. Dan mungkin disitulah kita diingatkan, bahkan di tengah konflik dunia sekalipun, Tuhan tetap bekerja dalam hati manusia. Karena pada akhirnya Tuhan bukan hanya Tuhan atas satu bangsa saja, Dia adalah Tuhan atas semua bangsa. Kiranya percakapan hari ini membantu kita melihat dunia dengan lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai konflik global. Terima kasih kepada Ibu Monique Rickers atas analisis dan pemikiran yang sangat berharga. Terima kasih, Bapak. Dan terima kasih kepada God Lovers dan sahabat-sahabat semua yang sudah menyimak dialog ini sampai akhir. Jika percakapan ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan share supaya semakin banyak orang bisa belajar berpikir jernih dalam melihat dunia. Dan bagi Anda yang belum bergabung, silakan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook untuk terus mengikuti dialog iman dan kehidupan dari perspektif Kristiani yang jujur dan mencerahkan. Saya Pendeta Martin Hareva dan Ibu Monique Rickers pamit undur diri. Tetap haus akan kebenaran, tetap rendah hati dalam berpikir, dan tetap teguh dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah kau biarkan aman selalu